Kerja paksa di alam gaib Gunung Slamet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Wulan Kemuning. Wow. Dan untuk kisah kali ini adalah tentang seorang pemuda bernama Bayu. Dia sudah punya istri, anaknya 2, dan dia pemuda asli Purwokerto teman-teman, tapi membuka usaha di Kota Madiun, tempat kelahiran istrinya. Dia buka usaha furniture, gagal, terbelit hutang. Nah, setelah dia meminta uang pada orang tuanya, lalu dia main ke Baturaden. Baturaden itu masih di sekitaran Purwokerto, di Gunung Slamet ya, di bawah kaki Gunung Slamet. Dia ingin menenangkan diri di daerah Baturaden, karena memang Baturaden itu daerahnya sejuk teman-teman, puncak dia ya. Nah, setelah Bayu menenangkan diri di Baturaden, tiba-tiba di sini ada kejadian mengerikan yang dialami Bayu di Baturaden di bawah kaki Gunung Slamet. Apa sih kejadian mengerikan itu? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Bercerita, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita, kami upload setiap hari ya teman-teman, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Nggak pakai berlama-lama lagi, pasti dengan sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Purwokerto. Di depan rumah batu berukuran besar yang ada di Desa Kedungrejo, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, sebuah mobil plat merah berhenti membunyikan klakson. Di ruang tamu, Bayu, pria berusia 27 tahun itu terlonjak dari tempat duduk. Tatapannya berubah tegang, begitu suara yang selalu membuatnya pucat sekaligus kikuk menggema. "Selamat siang Mas Bayu," sapa pria tinggi memakai seragam rapi sudah berdiri di ambang pintu. Bayu bangkit, mengarahkan jempolnya ke sofa di depannya. Pak Arif, selamat siang juga. Monggo Pak, silakan masuk." "Di luar saja Mas, anginnya lebih enak," tolak pria itu. Namanya Arif Pranowo, mantri sebuah bank swasta yang berkantor di Kota Madiun. Dialah orang yang dulu membantu Bayu mencairkan pinjaman 100 juta saat usaha mebelnya berjalan sesuai harapan. Ya, 6 bulan Bayu terbeli tunggakan, cicilannya Rp2.999.000 per bulan. Angka yang dulu terasa ringan kini berubah jadi beban yang menyesakan dada. Setiap bulan Pak Arif datang, walaupun tidak menagih seperti debt kolektor jalanan, tetap saja membuat Bayu semakin tertekan di situasi sekarat. Ya, usaha mebel yang ditekuni Bayu semenjak memutuskan hijrah ke desa istrinya belakangan mati pelan-pelan. Pesanan hilang, modal terkubur, hutang menumpuk, semua itu terjadi jauh di luar dugaan. Belum lagi istrinya yang bernama Nadira melahirkan operasi sesar untuk kedua kalinya dengan jarak yang sebenarnya belum diperbolehkan. Otomatis harus mengeluarkan budget yang tidak sedikit. Berlanjut akikah anak laki-lakinya. 2 ekor kambing harus dipersiapkan dalam acara besar itu. Karena Nadira punya keluarga besar dan acara seperti itu waktunya untuk mengumpulkan seluruh keluarga yang jarang bertemu. Mas Bayu, saya kesini menindaklanjuti kebijakan yang sudah saya perjuangkan." Pak Arif membuka suara langsung ke inti begitu sudah duduk di serambi samping, tempat yang disulap menjadi mebel sekaligus toko. Di depannya, Bayu tertunduk, meremas jari. Pak Arif kembali melanjutkan tanpa basa-basi.
Atasan memberi tenggat 3 bulan. Tapi ya minimal ada etikat baik lah ya. Bayar 3 atau 4 bulan dulu, itu saja. Bayu menggeleng pelan, wajahnya semakin pucat, membuat pembelaan. Tapi saya belum punya uang, Pak. Mungkin saya bisa cari pinjaman dulu. Pak Arif menghela nafas panjang, faham situasinya, tapi harus profesional. Saya ini bawahan, Mas. Saya sudah terlalu jauh loh membantu. Kalau saya tekan lagi, atasan jabatan saya bisa jadi taruhannya. Seperti biasa, nada suara Pak Arif tetap tenang, tapi kata-katanya tetap menghantam. Setiap kunjungan selalu membuat tubuh Bayu panas dingin. Jantungnya berdegup tak karuan, campuran antara marah dan takut. Rasa yang hanya bisa dimengerti oleh orang yang terbelit sepertinya. Kalau begitu, saya akan ke orang tua dulu. Mau minta bantuan, tolong beri waktu lagi. Kalau tidak bisa, saya pasrah. Kalau memang harus disita. Tatapan Bayu beralih ke tumpukan kayu jati, kursi, lemari, semuanya rapi, indah, dan tidak laku. 6 bulan sudah, semua itu terpajang bukti kegagalannya. Pak Arif akhirnya berdiri. Baik Mas Bayu, tapi setelah ini saya tidak bisa menjanjikan apapun. Kalau atasan memutuskan untuk penyitaan rumah dan usaha ini, ya saya tidak bisa menahan lagi. Kesempatan sudah sangat besar diberikan, tapi sayang, Mas Bayu tidak bisa memanfaatkan. Tambahnya profesional. Bayu diam 1000 bahasa. Jantungnya seperti mau copot. Untuk sekedar melihat pria itu pergi, ia tak sanggup. Setengah jam dibekap kebingungan, barulah Bayu berdiri. Hatinya berdesir, menatap furniture buatannya sendiri. Secara desain, karyanya jauh lebih halus. Karena memang bukan tukang asal-asalan, dia seniman ukir. Tapi nasib justru berpihak pada mereka yang sekedar meniru keterampilan otodidak. Sebelum masuk ke dalam rumah, Bayu menarik nafas berat, kembali ke titik, merasa Tuhan selalu menganaktirikannya. Begitu masuk, ia mendapati Nadira terbaring di sofa ruang tamu, wajahnya pucat, matanya sembab, dan jelas ia mendengar semuanya. Mas, sapa Nadira, berusaha duduk sambil meringis menahan nyeri pada bekas sayatan yang melintang. Kamu menguping? Tanya Bayu meski sudah tahu jawabannya. Nadira mengangguk. Rasa bersalah menggerogoti wajahnya. Tubuhnya belum pulih. 3 bulan sudah pasca operasi, tapi tulang ekornya masih nyeri. Demam sering datang tanpa sebab, menggigil setiap turun hujan malam. Tubuhnya makin hari semakin ringkih. Bayu duduk di sampingnya, takut kehilangan satu-satunya pegangan hidup. Digenggamnya jemari sang istri rat-rat mengungkapkan niat hati. Nadira, Mas, mau ke rumah Bapak. Kedua alis tebal Nadia saling bertautan. Masih yakin? Ya, Nadira paham benar. Watak keras bapak mertuanya namanya Jailani. Orang kaya di Purwokerto. Paling tidak suka dengan cerita kegagalan setelah memberi modal. Namanya juga usaha. Jawab Bayu. Dia melepaskan genggaman tangannya, beranjak masuk ke kamar. Tidak selang berapa lama, ia keluar. Sudah ada tas lempang melingkar di bahu. Mau langsung berangkat sekarang? Tanya Nadira, memaksakan berdiri, mengekor di belakang. Bayu berhenti di ambang pintu, tatapannya menerawang jauh ke jalanan. Ya, doakan saja ya. Semoga kali ini Bapak mau membantu. Amin ya Allah, ucap Nadira memberikan doa tulusnya. Sebelah tangannya mengusap pundak sang suami. Begitu balik badan, Bayu mengusap lembut kepala Nadira yang mencium punggung tangannya dengan takzim. Baik-baik di rumah ya. Setelah dapat uangnya, Mas langsung pulang. Kalau semisal telat, lewat dari 2 hari, kamu minta dijemput saudaramu dulu ya, Mbak Yuni atau Mas Dino. Jangan berangkat sendirian ke rumah ibu. Nanti pas pulang Mas jemput kamu di sana ya. Bayu sangat mengkhawatirkan Nadira.
Jarak rumah mertuanya sebenarnya tidaklah jauh, tapi membawa dua anak naik taksi yang jarak usianya berdekatan tentulah bukan hal mudah bagi istrinya. Nadira mengangguk, merengkuh erat-erat pinggang suaminya. Nggak usah cemasin soal itu. Nanti setelah Mas pergi aku nelpon Mbak Yuni untuk minta ditemenin. Alhamdulillah. Kalau gitu Mas pergi dulu ya, ujar Bayu. Begitu kalimat selesai, Nadira justru terisak-isak. Dia tahu sedang dikhawatirkan. Udah ya, Mas harus berangkat secepatnya ke terminal. Nangisnya jangan diterusin. Tutur Bayu berburu dengan waktu. Detik itu juga, Nadira dihantam rasa bersalah, ingin membantu, tapi apalah daya orang tuanya bukanlah orang mampu seperti Pak Jailani. Air matanya jatuh menatap pria yang tetap menikahinya meskipun ditentang habis-habisan waktu itu. Dari terminal Purboyo, Bayu naik bus dan tiba di pasar Purwokerto menjelang sore. Taksi yang ditumpangi Bayu berhenti tepat di depan bangunan 2 lantai bercat krem. Itu rumah sekaligus toko furniture milik orang tuanya. Papan kayu bertuliskan Mebel Jaya Abadi, Jati dan Mahoni. Masih tergantung tegak, tak pernah tergeser persaingan dari puluhan tahun silam. Bayu turun dari taksi dengan langkah ragu. Kaos oblong putih yang melekat di tubuhnya longgar, celana jeans biru yang dikenakannya pun tak lagi pas body. Sorot matanya menyimpan kelelahan yang tak sempat disembunyikan. Dari balik etalase lemari ukir, Mebel Jaya Abadi, seorang perempuan parubaya duduk. Naluri sebagai seorang ibu membuatnya menoleh. Wajahnya seketika membeku, lalu berubah berbinar. Bu Sulastri namanya, Ibunda Bayu. Perempuan teduh, dengan tutur kata yang lembut, itu mengucek mata, takut penglihatannya keliru. Lalu tergopoh menyambut. Sekejap sudah berdiri di teras, kedua belah tangannya menyentuh lengan Bayu, meraba, memastikan anak bungsunya benar-benar nyata. Bayu, ya Allah, beneran itu Bayu anakku. Bayu memaksa tersenyum. Ya Bu, ini Bayu. Ya Allah, alhamdulillah Gusti. Ibu kangen banget sama kamu nak. Air mata Bu Sulastri jatuh tanpa izin, memeluk erat-erat. Hatinya tersayat, nalurinya tahu ekonomi Bayu makin runtuh. Bayu membalas memeluk ibunya lama, sampai dadanya naik turun tak karuan. Kata-katanya tersangkut di tenggorokan, hanya bisa memejam, merasakan sakit yang tak bisa diuntai pada sebuah kalimat. Ya Allah nak, kamu itu kenapa jadi kurus begini? Gumam ibunya, suaranya bergetar di sela napas, menatap tak percaya. Ibu kira kamu itu sudah baik-baik saja. Belum sempat Bayu menjawab, Bu Sulastri menarik lengannya masuk ke dalam toko. Senyumnya mengembang, campuran bahagia dan juga pilu, tidak sabar menunjukkan siapa yang datang. Pak, coba lihat siapa yang datang Pak, panggil Bu Sulastri lantang. Suaranya menggema di antara lemari dan kursi ukir. Bu Sulastri menambahkan, Bayu pulang Pak, anak kita pulang ya Allah. Pantesan aku terbayang-bayang terus, anakmu beneran pulang toh Pak. Dari balik meja kasir, Pak Jailani menoleh sekilas. Pria memakai kemeja rapi dan celana panjang hitam. Pada bagian sakunya terselip bolpoin itu bukannya berdiri menyambut, justru menegos. Begitu istrinya sampai di depannya, tatapannya menilai dari ujung kepala sampai kaki, lalu berhenti di kaos putih kusam yang dipakai Bayu. Alah, tahu jalan pulang, paling juga mau pinjam uang lagi, katanya meremehkan. Bu Sulastri menyambar cepat, matanya memerah, suaranya gemetar karena tak rela. Pak, anakmu baru datang, belum ditanya kabarnya sudah seusun. Ya pantas rezekinya seret. Bu ya ditanya, gimana kabar istrinya apa cucunya? Dengan kasar, Pak Jailani berdiri. Begitu Bayu akan menyalami, justru ia menyilangkan tangan di dada.
bicara dengan nada tak mau tahu. Seret, itu karena dibuat sendiri. Sudah dibilangi, jangan keras kepala. Nikah sama anak orang miskin, ya begini akibatnya. Sudah nggak pernah dibantu, malah dimintai bantuan. Sekarang masih ngerasa orang tua mengekang kamu, ha? Bayu terdiam, kedua tangannya mengepal, wajahnya menebal. Bayangan masa itu kembali terlintas di kepalanya. Cintanya sudah terpatri pada Nadira. Ayo jawab, bentak Pak Jailani lagi, menguliti harga diri putra bungsunya tanpa ampun. Sudah benar, pilihan kamu itu. Nikahin perempuan miskin ya begitu. Ngajak susah terus, ada aja. Belum besar satu anaknya, malah sudah hamil lagi. Kembali Bu Sulastri menyambar cepat. Ya Allah Pak, jangan ngomong begitu. Rezeki anak itu siapa yang tahu. Sekarang mungkin masih diuji, nanti derajatnya diangkat. Besok-besok juga pasti akan nyusul hidup mapan. Tinggal tunggu diangkat, itu saja. Alah, omong kosong. Diangkat kemana? Coba nurut sama orang tua. Lihat coba, lihat kakak-kakaknya itu. Tiga-tiganya istrinya dipilihkan, nurut. Sekarang mana? Hidupnya mapan semua. Lah kamu apa? Pandangan Pak Jailani kembali menyapu sang bungsu berdiri kaku tanpa bisa menyangkal. Ya memang, tiga orang kakaknya Bayu hidupnya sudah mapan semua. Yang satu tokonya di Jalan Benteng Pancasila, yang satu buka mebel di bypass Mojokerto Jombang, satunya lagi di dekat alun-alun kota Mojokerto. Pokoknya secara finansial berkecukupan. Semua punya tempat strategis di tempat itu, dan itu modal utamanya dari Pak Jailani sesuai apa yang diinginkannya, sekaligus pilihan tempatnya, dan laku keras. Usaha lancar, tak pernah mengenal apa itu namanya persaingan. Sementara Bayu sebaliknya. Bayu tertunduk. Kata-kata Pak Jailani berikutnya menghujam tanpa jeda, seperti ujung bilah sengaja diarahkan ke titik paling rapuh. Sudah istri ndak nurut sama orang tua, buka usaha juga ndak nurut. Ya begini jadinya, lengkap penderitaanmu Bayu. Sekarang kamu masih nyalain bapak. Ayo jawab, jangan diem tok. Amarah Pak Jailani makin merembet kemana-mana. Bu Sulastri tak tahan lagi. Dengan wajah kesal, ia menarik tangan Bayu, matanya melirik tajam pada sang suami. Wes, gak usah didengerin, radio rusak. Pak Jailani mendengus kasar, menimpali dengan olokan yang tak kalah pedas. Manja terus anakmu itu, Bobo. Laki-laki kalau dekat sama ibunya ya begitu, gagal terus. Saking geramnya, Pak Jailani duduk dengan kasar di bangku kebesarannya. Matanya memijing, menatap dua orang yang dianggapnya kompak. Masih kesal, ia menambahi, kamu itu turut andil dalam kegagalan anakmu, tapi masih aja belum sadar. Bapak jangan bobo ibu pak. Sambar Bayu akhirnya tersulut, langkahnya terhenti, badannya berbalik kasar. Buru-buru Bu Sulastri menarik tangan Bayu sambil berusaha mencairkan situasi. Sudah, ayo masuk dapur. Kamu pasti lapar kan? Kebetulan ibu masak makanan kesukaanmu. Seperti kata Nadira waktu itu, dari kemarin ibu ini kepikiran sampai bikinin sayur lodeh tewel sama medon tempe bosok. Mau redakan rindu, malah kamu kebetulan datang. Ibu seneng banget nak. Ya Allah Bayu, rasanya masih kayak ngimpi. Kata-kata itu meluluhkan. Terpaksa Bayu mengikuti langkah ibunya, tangannya terus dicekal. Sementara suara Pak Jailani masih menggelegar tanpa peduli. Jadi bungsu, bukannya membanggakan malah bikin malu. Kerjanya merepotkan tok. Terus mau apa lagi dia kalau bukan pinjam uang? Yang lalu saja 50 juta. Sekarang mau berapa lagi? Terus kapan bayarnya? Dikira orang tua ini berak uang apa? Di dapur, Bu Sulastri tersulut emosi, menoleh dengan kasar. Suaranya menggelegar menimpali. Pak, uang itu tidak akan kamu bawa mati, Pak.
Anak itu walaupun ngomongnya utang, jangan harap dikembalikan. Anggap saja sudah dikasih. Repot banget sih kamu jadi orang tua. Nah, ya itu. Gara-gara aturanmu itu, makanya anakmu itu gagal terus. Otaknya itu nggak mikir kapan mau bayar utang. Enak banget tinggal minta, minta pak, minta pak. Sepanjang hidupnya minta pak. Baru saja Sulastri akan menanggapi, Bayu refleks menoleh, memohon. Bu, sudah ibu, jangan diteruskan. Saya jauh-jauh datang bukan mau ribut, Bu. Kalau sambutannya seperti ini, saya bisa pulang sekarang. Bu Sulastri terdiam, dadanya naik turun. Selalu saja, kata-kata Jailani membuatnya sebagai seorang ibu tidak terima. Dia menatap Bayu lama, lalu mengusap pipi anaknya yang semakin tirus. Maaf ya nak, ibu itu cuma gak kuat dengernya. Siapa lagi yang bela kamu kalau bukan ibu? Bayu tersenyum kecut. Makasih ibu, sudah selalu memberikan support. Bu Sulastri menghela nafas berat, hampir kembali menangis, buru-buru mendorong piring kosong ke depan Bayu. Ayo makan, setelah itu mandi, biar badanmu enakan. Nanti ibu temenin kalau memang kamu mau ngobrol sama bapakmu, ucapnya. Duduk memperhatikan putra kesayangannya itu makan perlahan tanpa menikmati. Begitu selesai, Bayu mengusap bibir dengan punggung tangan, menatap ibunya, menahan gelisah yang terus melanda. Bu, aku mandi dulu ya. Nanti aku ikut ke bawah. Ya, tapi jangan lama-lama mandinya. Ibu tunggu di sini. Nanti kita barengan nemuin bapakmu. Jawab Bu Sulastri lembut, ikut berdiri mengusap pundak Bayu dengan penuh kasih. Bayu mengangguk, meninggalkan ibunya membereskan meja. Dia naik ke lantai atas menuju kamar penuh kenangan, di mana semua mimpinya dulu terukir indah ketika masih bujang. Begitu masuk, Bayu langsung menghempaskan tubuh di atas ranjang. Tempat nyaman itu nyatanya tidak sanggup mengembalikan tubuh dan pikirannya yang terlanjur remuk. Kemudian, tangan kirinya meraih ponsel yang tersimpan di dalam saku celana. Jemarinya gemetar menekan, tapi berbicara dengan Nadira adalah satu-satunya cara agar hatinya lega, punya alasan hidup. Begitu sambungan terhubung, suara Nadira terdengar cemas di ujung sana. Mas Bayu, kamu udah sampai? Ya, Mas udah sampai, Nay. Maaf ya nggak kasih kabar lebih cepat. Soalnya tadi baru datang langsung berbicara sama bapak dan ibu. Balas Bayu menatap langit-langit kamar mencari alasan berikutnya. Iya, gak apa-apa mas. Oh ya, gimana kabar ibu sama bapak? Alhamdulillah, mereka sehat-sehat, Nay. Bayu menelan ludah getir. Ya, meski tahu menjadi menantu yang tak direstui, tapi Nadira tidak pernah membalas dengan hal buruk. Berusaha menjadi yang terbaik, tapi sayangnya sia-sia. Sampaikan salam kepada ibu ya. Sekalian sungkem kepada bapak, pinta Nadira. Kali ini suaranya bergetar menahan tangis. Bayu menarik nafas panjang. Ya, nanti mas sampaikan. Oh ya Nay, mas sekalian mau kasih tahu, mungkin lebih dari 2 hari baru bisa pulang. Ada yang harus mas urus di sini. Ya udah, gak apa-apa, jawab Nadira berusaha setenang mungkin. Tapi Bayu bisa mendengar kecemasan yang tak bisa disembunyikan. Aku akan telepon Mbak Yuni atau Mas Dino untuk jemput. Mas jangan khawatir ya, tambah Nadira. Mas minta maaf ya. Terima kasih sudah mengerti. Tolong segera hubungi mereka ya. Setelah selesai bicara dengan Mas, kata Bayu lega meski hatinya dipenuhi kekhawatiran. Sudah, aku sudah telepon kok. Mbak Yuni gak bisa datang, jadi Mas Dino aja yang akan jemput. Jelas Nadira faham kecemasan suaminya. Percakapan itu berakhir. Bayu segera menutup ponsel dan menatap sekeliling kamar. Perasaan malunya semakin dalam. Kata-kata bapaknya terus terngiang meski sudah membersihkan diri sekalipun. Dengan satu tarikan nafas, Bayu menuruni tangga. Begitu sampai di ujung tangga, bertepatan dengan ibunya muncul. Ibu itu udah nunggu dari tadi loh, kata Bu Sulastri, lekas melingkarkan tangan ke lengan Bayu. Ayo,
Mumpung bapakmu baru selesai sholat, hatinya pasti lebih tenang. Biasanya itu enak diajak bicara, gak meledak-meledak kayak tadi. Bayu mengangguk, menenangkan diri, walaupun jauh lebih besar rasa pesimis ketimbang optimis. Mereka berjalan bergandengan menuju ruang keluarga. Begitu sampai, masih dibalut baju koko, Pak Jailani duduk di kursi jati berukir. Kakinya disilangkan, matanya memandang sinis mereka berdua. Datang gandengan tangan. Apalagi yang mau dibicarakan, ha? Sambut Pak Jailani mendahului menebak, pasti tentang uang. Pak, jangan langsung gitu. Bayu baru datang. Kasih kesempatan dia ngomong. Apa keperluannya? Bela Bu Sulastri. Tatapan Pak Jailani fokus pada Bayu yang tertunduk. Senyum tipis muncul di sudut bibir tuanya, lalu menyindir tanpa peduli bahwa anak lelakinya itu sedang berada di fase sekarat dalam segala hal. Tahu diri akhirnya ya, ha? Mau pinjam uang lagi? Yang dulu aja belum dibayar, sekarang malah mau nambah hutang. Kapan kamu mau bayar, Bayu? Rahang Bayu gemeretak, menahan diri. Ibunya menggenggam tangannya lebih erat, memberi semangat, tapi tetap merasa lemah di hadapan ayahnya. Kata-kata pria berusia 60 tahunan itu terus mengiris harga dirinya. Bu Sulastri akhirnya berbicara mewakili Bayu. Pak, Bayu itu butuh uang untuk melunasi hutang-hutang yang belum dibayar, sekaligus untuk membangkitkan usaha. Dia mau pinjam 150 juta, Pak. Innalillahi, 150 juta. Pekik Pak Jailani, matanya membelalak, mulutnya menganga tidak percaya. Kedua kakinya yang tadi bersila terturun dengan kasar, kedua tangan menopang di lutut, kepalanya condong ke depan mengintimidasi Bayu. Iya Pak, cuma 150 juta, jawab Bu Sulastri enteng. Ya, nominal itu sebenarnya bukanlah hal berat bagi Pak Jailani. Lah, kemarin aja masih ada utang yang belum dibayar. Sekarang malah mau nambah segitu. Kapan kamu mau bayar? Sampai mati juga nggak bakalan kamu bisa bayar sama bapak. Jangan ngelunjak kamu Bayu. Semprot Pak Jailani, tatapannya mengunci. Istighfar Pak, jangan ngomong kayak gitu. Anak kita ini lagi kesulitan. Kalau kita memang bisa bantu, kenapa tidak? Sambar Bu Sulastri selalu menjadi garda terdepan jika terjadi percecokan seperti itu. Namun Pak Jailani tidak peduli. Dia berdiri, sebelah tangannya berkacak di pinggang, sementara satu telunjuknya bergerak kiri kanan di depan dua orang itu. Jangan harap aku kasih sepeser pun lagi. Yang terakhir itu sudah cukup. Gak akan ada lagi uang yang keluar dariku. Kalau terus-terusan begini, anakmu itu gak akan pernah maju. Tapi Bu Sulastri tetap berusaha. Pak, itu kan urusan anak. Jangan bawa masalah merempet kemana-mana. Ya anakmu itu manja banget. Kalau terus-terusan kayak gini, aku yang bisa gila Bu. Gila, sudah ngasih modal banyak. Sambar Pak Jailani dengan langkah lebar masuk ke kamar dan menutup pintu dengan keras. Bayu dan ibunya sampai memegangi dada. Keduanya faham permintaan barusan jelas ditolak. Bu Sulastri tersenyum garing, mengusap-usap pundak Bayu. Tunggu sebentar ya, ibu akan bantu kamu. Ya meskipun tidak banyak, setidaknya ibu membuktikan kalau masih ada ibu yang selalu mendukungmu. Bayu tak bisa berkata-kata, menatap punggung ibunya masuk ke kamar. Di dalam, Bu Sulastri membuka lemari dengan cepat. Tangannya gesit mencari kotak perhiasan di bawah tumpukan baju. Sementara Pak Jailani menatapnya dengan mata memicing. Bu, mau apa? Mau ngasih apa? Ha? Aku hanya ingin memberikan pada anak kita, ngasih bantuan ke anak. Harta tidak akan dibawa mati, Pak. Tapi kebaikan yang kita tanamkan pada anak-anak kita lah yang akan membawa berkah. Ini tuh bukan soal uang. Ini soal kasih sayang. Jangan ngomong apa-apa lagi, Pak. Apalagi menjaga aku.
Pak Jelani hanya tertawa sinis. Ia sudah menduga. Helah, omong kosong. Apa yang kamu lakukan ini malah bikin anakmu makin manja, Bu. Kalau aku harus memilih antara harta atau anak, aku akan pilih anak, Pak. Emas itu tidak akan aku bawa mati, dengus Bu Sulastri. Di tepi ranjang, Pak Jelani menatap jengkel. Dengan lagam mantap, Bu Sulastri keluar menutup pintu kamar tidak kalah kencang dari yang dilakukan suaminya tadi. Brak! Bu Sulastri keluar dari kamar. Bayu yang melihat ibunya membawa kotak terkejut, matanya membesar. Ibu, itu apa, Bu? Ini emas yang sudah lama ibu simpan. Mumpung ibu masih ada, ibu kasih sama kamu sekarang ya. Jangan sampai nanti kalau ibu sudah nggak ada, harta ini malah dikasih sama kakak-kakakmu. Terang Bu Sulastri begitu duduk ia memperlihatkan isi kotak. Bayu terdiam. Pandangannya tertuju ke perhiasan. Tidak tahu harus berkata apa. Perasaannya campur aduk antara terharu dan kecewa bertutur. Ibu, tidak usah, Bu. Tadi aku pikir ibu akan kasih uang. Ibu itu tidak punya uang. Hanya ini yang ibu punya. Pakai saja ya untuk kebutuhanmu. Jujur Bu Sulastri sedih ya, karena selama ini memang keuangan 100% dipegang oleh Jelani. Ibu ikhlas kamu pakai, walaupun itu tidak akan bisa melunasi semua utangmu, tapi setidaknya sedikit membantu kan, tambahnya berusaha menyenangkan hati. Bayu mengangguk, tertekan kenyataan, air matanya mengalir tak bisa dibendung. Dalam kerapuan itu, ia membenamkan kepalanya di pangkuan ibunya. Bu, jadi kepala rumah tangga itu berat sekali, Bu. Aduh, Bayu disela isak tangisnya. Kenapa Tuhan tidak ada sama Bayu ya, Bu? Kenapa semuanya harus jatuh ke Bayu? Bu Sulastri mengusap punggung Bayu dengan lembut, memberikan wejangan. Nah, jangan pernah katakan lagi Tuhan tidak adil. Dia punya caranya sendiri untuk menguji kita. Kita itu hanya bersabar dan terus berusaha. Percayalah anakku, tidak ada yang pernah gagal jika kita selalu berusaha dan tidak menyerah. Bayu mencoba mengerti kata-kata ibunya, tapi hatinya masih berat. Tidak ada lagi jalan keluar yang bisa ditempuh. Tapi Bu, rasanya aku sudah berusaha keras, Bu. Nah, semua itu ada waktunya. Walaupun sekarang kamu merasa semuanya tidak adil, percayalah, nanti Tuhan akan menunjukkan jalannya. Jangan pernah menyerah ya. Ibu selalu ada untukmu. Mereka terdiam. Di tengah hening malam, Bayu merasakan kehangatan ibunya. Meski masih dihimpit beban berat, tapi ada sedikit rasa lega muncul. Tahu ibunya selalu ada di sisinya dalam kondisi situasi apapun. Begitu pagi datang, Bayu segera mandi dan bersiap. Dia keluar dengan langkah terburu-buru, pikirannya terfokus pada satu hal, menjual perhiasan emas yang diberikan oleh ibunya. Bayu berjalan menuju toko emas yang terletak di pinggir jalan dengan papan nama Emas Cendana. Sesampainya, Bayu melangkah menuju meja kasir, memberitahukan niat kedatangannya. Pak, saya ingin menjual emas ini. Pemilik toko, seorang pria parubaya bermata sipit menatap. Saya cek dulu ya Mas, katanya sambil menerima kotak emas yang disodorkan. Bayu mengangguk, menunggu. Setelah beberapa menit, pemilik toko menghitung dan menimbang perhiasan tersebut, lalu memberikan harga yang cukup mengejutkan dari harga beli awalnya. Ini bisa saya beli dengan harga segini. Terang pria itu menunjukkan jumlah yang jauh lebih rendah dari yang Bayu harapkan. Mesti kecewa. Ia tidak punya pilihan lain dan menerima tawaran itu. Setelah transaksi selesai, Bayu menerima uang yang cukup besar, tapi tidak cukup untuk melunasi tunggakan. Dari toko emas, Bayu bergegas ke konter mentransfer uang ke nomor rekeningnya yang terhubung dengan pinjaman. Ada rasa lega sebab ia bisa membayar tunggakan 4 bulan, lalu sisanya dikirimkan pada rekening Nadira. Setelah itu kembali pulang ke rumah orang tuanya. Di balik meja kasir, Pak Jelani duduk tegang.
memakai kemeja rapi dengan ballpoint terselip di ujung saku. Ketika Bayu berdiri di depannya, tidak digubris, ia tetap fokus pada buku catatan dan kalkulator. Meski takut, Bayu memberitahukan niatnya. "Pak, saya izin pinjam kunci motor, Pak." Pak Jailani mendongak kasar, matanya menyelidik tajam. Berikutnya, kata-kata yang meluncur dari mulutnya memotong harga diri. "Kamu mau gadaikan motor Bapak, ha?" Bayu tidak berani menjawab. Mata tajam bapaknya menembus, menghancurkan harga dirinya yang sudah rapuh. Dalam hitungan menit, Bu Sulasri muncul. Langkahnya tergopoh-gopoh, tidak bisa menyembunyikan kemarahan mendengar kata-kata suaminya tadi. "Papa, masa anak sendiri kok sampai dicurigain kayak gitu? Ya Allah ya Gusti," protesnya. "Jangan sampai anakmu ini punya rencana kotor. Kalau sampai macam-macam, aku tidak segan-segan mempolisikan," sungut Pak Jelani. Bu Sulasri tak mau menanggapi ocehan itu. Dengan gerakan cepat, ia membuka laci kasir, meraih kunci motor, lalu menyerahkannya pada Bayu sambil berucap, "Ini, cepat bawa. Mau pergi kemana? Kalau memang mau jual, sekalian aja jual. Atau gadaikan. Nanti kalau dipolisikan, biar ibu aja yang masuk penjara." Bayu tidak menanggapinya. Ia menerima kunci kontak, lalu mencium punggung tangan ibunya. "Bu, saya cari angin di luar dulu ya." Bu Sulasri mengangguk, mengusap pundak anaknya, matanya berkaca-kaca menatap langkah sang putra menjauh. Sementara Pak Jelani menatap penuh amarah, berdiri dengan kasar, kedua tangannya bertolak di pinggang, kepalanya mendongak berteriak, kalau sampai kamu gadaikan atau jual, aku gak akan terima. Tak penjarakan betul kamu Bayu. Awas, kalau sampai kamu gadaikan atau jual macam-macam, sekalian sama ibumu tak jeblosin penjara." Di teras rumah, Bayu menggegat rahang. Menahan rasa sakit yang mendera, ia memutar kunci kontak motor dan pergi meninggalkan percekcokan ibu dan bapaknya. Yang satunya membela, satunya lagi menjatuhkan, menginjak-injak harga dirinya. Saking merasa rapuh, sepanjang menggeber laju motor, air mata Bayu bercucuran di balik helm. Hari masih siang ketika Bayu tiba di Baturaden. Sudah menjadi hal biasa untuk menghilangkan penat, pikiran suntuk, pergi ke tempat objek wisata itu. Setelah membeli tiket masuk, Bayu berbaur dengan para pengunjung yang datang tak dari mana saja. Tujuannya setelah menjual emas, Bayu ingin menenangkan pikiran. Seperti biasa dilakukannya setiap berkunjung ke rumah bapaknya yang terakhir kali waktu itu 6 bulan lalu. Sekarang pun ingin meregangkan tubuh dengan hangatnya air belerang yang juga katanya bisa membuka aura rezeki. Begitu selesai, Bayu duduk di batu besar. Matanya menerawang, berusaha menikmati keindahan pemandangan Pancuran Pitu. Tapi makin lama, pikirannya justru melayang kemana-mana. Di antaranya, masa masih sekolah dulu, Bayu sering mendatangi tempat ini dengan teman-temannya. Masa ketika belum menanggung beban tanggung jawab, senyuman getir tiba-tiba muncul di sudut bibirnya. Ya Allah, bisa Bayu, kedua tangannya bergantian mengusap dada. Pikirannya tetap saja gelap, terhimpit hutang semakin menumpuk, dan kata-kata bapaknya mengiris harga dirinya. Padahal dia hanya ingin satu, bantuan uang untuk menutup semua hutangnya agar bisa hidup tenang. Itu saja. Beri aku jalan. Aku hanya butuh uang untuk melunasi semuanya. Entah berapa puluh kali Bayu mengulang kata yang sama sampai-sampai terlonjak ketika ada seseorang duduk di sampingnya. "Nah, kamu datang untuk meminta sesuatu ya?" kata seorang pria memakai baju lurik dipadukan celana hitam. Rambutnya sudah putih sempurna dibiarkan tergerai. Bayu menatapnya dengan penasaran, tapi pria itu tersenyum, lekas mengulurkan tangan memperkenalkan diri. "Aku Mbah Slamet.
Bayu mengulas senyum, membalas perkenalan itu. "Ah, saya Bayu, Mbah." Mbah Selamet menarik nafas ringan, ikut duduk di samping Bayu, bertanya tanpa menatap. "Nah Bayu, apa yang membawamu sampai ke tempat ini?" Bayu menggaruk tengkuk, ia berkata jujur. "Kesulitan, Mbah. Aku butuh uang untuk melunasi hutang-hutangku, Mbah." Mbah Selamet menggeser posisi duduknya jauh lebih mendekat, mengusap pundak Bayu. "Kalau kamu aku kasih kerjaan mau." "Pekerjaan apa ya, Mbah?" "Uh, aku hanya punya keterampilan mengukir sama membuat lemari, meja, kusen, pintu. Ya begitulah, Mbah. Sesuai keterampilanku itu mebel," jawab Bayu, wajahnya tertunduk lesu semenjak kegagalan yang membuat utangnya menumpuk. Keterampilan itu dianggapnya bukanlah lagi sebuah kemampuan yang patut dibanggakan. Mbah Selamet tersenyum bijak, matanya berbinar. "Aku memang sedang membutuhkan seseorang yang terampil mengukir, membuat pintu, kusen, jendela, karena sedang membangun musola di sini. Kalau kamu mau, aku bisa bayar banyak." Bayu terkejut mendengar tawaran itu, merasa permintaannya langsung didengar Tuhan. "Berapa banyak, Mbah?" Mbah Selamet menjawab dengan serius. 5 juta untuk setiap satu pekerjaanmu. Kamu bisa tinggal di rumahku, makan dan bekerja, semua biaya aku yang tanggung." Bayu tidak bisa menahan rasa lega, matanya berbinar, kata-kata ibunya terngiang-ngiang. Pada akhirnya dia mendapatkan jalan. 5 juta, satu pekerjaan, kalau dikumpulkan rutin, itu lebih dari cukup untuk melunasi utangnya. Tanpa banyak berpikir, Bayu mengangguk. "Aku mau, Mbah. Aku mau. Aku akan bekerja di musola yang sedang Mbah bangun itu." "Baik, baik kalau begitu," jawab Mbah Selamet, berdiri sambil mengulurkan tangan. "Berdirilah dan ikut aku. Kita mulai bekerja sekarang." Segera Bayu menerima uluran tangan itu, langkahnya lebar mengikuti, melintasi jalanan di semen. Kiri kanan banyak rumah. Mbah Selamet langsung membawanya ke sebuah musola yang katanya baru dibangun. Begitu tiba, sudah banyak orang yang bekerja dengan tugas masing-masing. Ada yang mengaduk semen, ada yang mengangkat bata merah dibawa ke bagian pinggir untuk pagar, sementara suara sekat listrik memekakan telinga. Yang membuat Bayu senang, semuanya menyambut dengan ramah di situ. Dia merasa menjadi manusia yang dimanusiakan. Orang-orangnya saling menghargai, ramah-ramah dengan tutur kata yang lembut. Hari-hari berikutnya, Bayu bekerja bersama-sama hingga malam menjelang, tertawa dan berbincang tanpa henti. Waktu dilaluinya terasa ringan, dan pembangunan musola hampir rampung, tinggal 30% selesai total. Pintu jadi kokoh berukir, buatan tangannya pun sudah terpasang, begitu pula dengan jendela, dan tinggal membuat bagian mimbar dikerjakan dengan para senior lainnya. Malam itu, seperti biasanya, sebelum sholat subuh, Bayu selalu lebih dulu datang ke musola demi untuk menunaikan sholat malam dan berdiam diri di sana menunggu subuh datang. Saat sedang wirid, ada suara desiran angin berhembus jauh lebih kencang dari sebelumnya. Tiba-tiba saja, sebuah sentuhan lembut mendarat di pundak Bayu. Dia menoleh kasar, tapi tidak ada siapa-siapa. Begitu kembali melanjutkan wirid, suara lembut datang dari sampingnya. "Bayu, ayo pulang." Bayu tersentak, bulu kuduknya meremang. Tidak ada langkah kaki, tapi di sebelahnya duduk bersila seorang pria yang selama ini tak pernah dijumpainya. Tubuhnya dikelilingi cahaya putih. Bayu menggeser posisi duduknya sampai posisinya berhadapan, matanya membesar, berusaha mengenali wajah itu, tapi tetap saja ia merasa tidak pernah bertemu. Pulang kemana ya, Pak?" tanya Bayu penasaran.
Pulang ke rumah ibumu, jawab pria itu. Ajakan itu penuh kedamaian. Tiba-tiba Bayu merasa bersalah. Memang, sejak diberikan pinjaman motor, belum sekalipun ia memberi kabar pada ibunya. Lidahnya berbicara lebih dulu dari logika. Aku aku akan pulang ke rumah ibu. Kalau begitu, ikuti aku. Jangan menoleh. Jangan menjawab meski ada yang memanggil namamu. Pesan pria itu perlahan berdiri. Sebelum melangkah, Bayu mengerutkan dahi. Ia merasa bingung. Tapi tunggu dulu. Pria itu menghentikan langkah. Apalagi, nak? Aku ingin ke rumah Mbak Slamet dulu. Aku ingin mengambil uang hasil kerjaku. Jujur, Bayu. Tidak perlu. Ibumu sudah menunggumu, sanggah pria itu. Bayu mendekati pria itu, berhenti tepat di sampingnya. Tapi masalahnya, uang hasil kerjaku masih ada di rumah Mbak Slamet. Kamu lebih sayang uang atau ibumu? Aku akan pulang. Aku akan segera pulang, jawab Bayu. Semua kebaikan ibunya berputar-putar di kepalanya, menarik langkahnya pulang. Kalau begitu ikutilah aku. Jangan menoleh. Jangan menjawab meski ada yang memanggil namamu. Pesan pria itu. Bayu mengangguk. Meski tidak sepenuhnya mengerti, ia mengikuti keluar dari musola. Di kepalanya hanya satu perasaan, kerinduan pada ibunya yang sudah lama ia abaikan. Sementara pria di sampingnya mulai melangkah keluar musola, dan pada akhirnya langkahnya dituntun mengikuti. Sepanjang mengekor di belakang, melintasi rumah-rumah yang semuanya bermodel sama, bergaya joglo beratap genting, Bayu dibekap rasa bersalah tidak pulang lebih dulu untuk sekedar memberitahukan kalau mendadak dapat pekerjaan. Mereka melangkah melintasi jalan-jalan sempit, menembus jalanan yang tak biasa dilewati. Bayu bertanya, "Kenapa kita tidak lewat jalan biasa saja, Pak?" Pria itu tidak menoleh, hanya berkata dengan tenang, "Ikuti saja, jangan banyak tanya. Ibumu sudah menunggu." Perasaan mendalam muncul dalam diri Bayu. Setiap kali kata ibu terdengar, ia merasa lebih patuh. Langkahnya semakin cepat mengikuti pria itu. Akan tetapi, suara langkah kaki orang-orang mulai menggema, semakin dekat, semakin keras di belakang. Jangan menoleh dan jangan jawab. Pesan pria itu terdengar lebih tegas, langkahnya semakin cepat. Bayu mengikuti, namun suasana semakin aneh di belakangnya. Suara langkah berlari semakin keras, rasa takut mulai merayap, dan langkahnya terasa semakin terhambat. Tiba-tiba, pria itu memegang tangan Bayu, menariknya untuk berlari lebih cepat sekencang-kencangnya. Mereka melintas semak belukar, hingga akhirnya Bayu terjerembab ke tanah, tubuhnya terguling, terjatuh begitu keras. Bayu terengah-engah, tubuhnya terasa sakit. Di tengah semua itu, satu nama terus terngiang dalam pikirannya. Ibu. Tiba-tiba, dalam gelap, suara yang penuh kasih itu pun terdengar. "Bayu, kamu sudah pulang, nak?" Bayu terkejut, matanya terbuka lebar di hadapannya. Pandangan yang masih kabur sebelum akhirnya melihat wajah ibunya, Bu Sulastri, memeluknya dengan air mata mengalir deras. "Ibu," Bayu terisak, tubuhnya menggeliat merasakan kehangatan ibunya. "Alhamdulillah, nak, kamu sudah kembali," ujar Bu Sulastri mengusap wajah Bayu dengan penuh rasa syukur. Bu Sulastri menoleh ke arah Pak Jelani yang menangis sesungguhkan setelah memanggil perawat yang sigap memeriksa pasien. Bayu memutar bola mata, melihat sekeliling. Di mana? Di mana aku, Bu?" Tanyanya masih kebingungan mendapati tubuhnya ditempeli alat-alat medis. "Kamu itu koma selama 6 bulan, nak. Kamu pingsan di petilasan di atas batu besar," jawab Bu Sulastri. Bayu terkejut, masih tidak percaya. "Koma? 6 bulan?" Di sampingnya, Nadira langsung berhambur memeluknya erat. "Mas Bayu, kamu akhirnya sadar, Mas. Alhamdulillah."
Bayu berusaha duduk, tapi tubuhnya masih lemas. Mencari sosok pria tua yang membawanya pulang, belum sempat mempertanyakan. Pria tua itu muncul di ambang pintu. Bayu kaget, matanya membelalak tanpa sadar. Ia menampar wajahnya sendiri. Aku sudah mati. Aku sudah mati kan? Pria itu menatap, tubuhnya perlahan memudar seiring kata terucap yang hanya ditujukan untuk Bayu. Kamu kembali, nak. Kembali dari kematian. Bayu ingin berteriak, tapi kata-katanya tertahan di tenggorokan. Akhirnya ia sadar. Memang benar, ia baru kembali dari kematian. Matanya melirik ke arah sang bapak yang bersujud syukur di atas lantai keramik. Ya, Pak Jailani melakukan sujud syukur. Doanya selama ini, yang bahkan menurut medis hal yang mustahil, akhirnya dijabah. Bayu, putra bungsu yang selama ini tidak ada yang mengetahui bila Sukmanya terjebak di petilasan Mbah Semar, akhirnya bisa kembali. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Wulan Kemuning. Wah, ngeri banget, nggak nyangka ya. Ternyata Bayu itu masuk ke alam gaib, teman-teman. Nah, Mbah Slamet ini rupanya adalah makhluk gaib yang menyaru jadi Mbah Slamet ya. Di sini dia ternyata kerja paksa tapi digambarkannya kayak musola tuh, biar dia mungkin semangat, biar dia mungkin apa gimana, kurang paham juga ya. Intinya dia berada di alam gaib. Dan setelah itu dia dijemput oleh laki-laki tua. Dia masih belum sadar tuh. Karena dia pengen minta gajinya dulu sama Mbak Slamet. Karena katanya satu kerjaan 5 juta, dia lagi butuh duit kan. Setelah dia pulang, ternyata dia koma selama 6 bulan. Waduh. Jadi ketika dia menenangkan diri di Batu Raden, pikirannya kalut, disitulah masuk tuh. Set, ya kan, hal gaib, udah kebawa dia ke alam gaib. Jadi Sukmanya yang dibawa, raganya tetap di situ. Ya mungkin ditemuin orang sekitaran, lalu dibawa ke rumah sakit, orang tuanya dikabarin. 6 bulan teman-teman dalam keadaan koma. Waduh, tapi di endingnya ini juga ya, seorang ayah sebenci-bencinya dia sama anaknya, tapi tetap aja ngeliat anaknya sakit terbaring seperti itu, nangis tuh bapaknya tuh, Pak Jailani, yang sebelumnya galak banget sama dia ya. Dan di sini luar biasa sekali, nggak nyangka ya kalau ternyata ketika dia ditepuk sama Mbah Slamet itu, dia langsung masuk ke alam gaib. Dan yang menolongnya adalah Mbah Semar. Waduh, Mbah Semar ini juga ini ya, menurut kepercayaan Mbah Semar ini berdiamnya di Gunung Slamet ya teman-teman ya. Tapi ya wallahualam, intinya ini kisahnya keren, pakai banget. Semoga ada hikmah baik yang bisa kita ambil ya dalam kisah barusan. Intinya sih saya setuju tuh sama kata-kata ibundanya Bayu. Jangan pernah mengatakan Tuhan itu tidak adil. Karena ya Tuhan sudah tahu nih porsi-porsinya. Jadi kalau sekarang sedang susah, yakin aja bahwa setelah susah akan menjadi senang. Jadi intinya kita berpikir yang positif-positif aja teman-teman. Jangan pernah menyerah. Intinya ucapan dari ibunda Bayunya keren banget tuh di situ ya. Wulan Kemuning, keren pakai banget kisahnya. Terima kasih, ditunggu lagi kisah selanjutnya dan semoga teman-teman terhibur ya dengan kisah barusan. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, tombol hype-nya juga jangan lupa. Boleh juga untuk link videonya di-share ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, yang mungkin punya pendapat lain, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar. Ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan, insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Yang pasti tidak kalah serunya, pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.